kompetensi distribusi dan kesejahteraan guru, pendidikan vokasi untuk persiapan kerja, akses pendidikan tinggi yang berkualitas. Akses itu artinya harga yang terjangkau juga. Kita sepakat sekali terkait pentingnya meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Skor kita di Human Development Index itu 72,91 ini tahun 22. Dan Indonesia ini berada di nomor 130 dari 199. Jadi kita bukan berada di yang atas. Nah, tapi memang PR kita adalah membereskan gap domestiknya. Jadi kalau HDI itu diambil di Jabodetabek, penduduknya 30 juta, mungkin HDI kita akan tinggi. Tapi begitu kita HDI seluruh Indonesia, di situ PR kita. Jadi dalam kompetisi antar wilayah dunia, mungkin dengan human capital yang ada di wilayah-wilayah utama, jumlahnya cukup untuk berkompetisi dengan dunia. Tapi problem kita itu adalah gap antara yang di wilayah maju seperti Jabodetabek dengan di daerah-daerah. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan skor kita juga menjadi rendah. Karena overall dari 270 sekian orang. Nah, kami melihat ketimpangan ini harus dibereskan dengan kesehatan dan pendidikan sehingga ada kesetaraan kualitas manusia supaya tingkat global kita juga akan baik. Kesehatan dan pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dan saya istilahkan kualitas manusia, bukan kualitas sumber daya manusia. Saya mengusulkan jangan digunakan istilah sumber daya manusia untuk pembangunan manusia. Kenapa? Jangan pandang manusia sebagai faktor produksi, manusia sebagai aset terbesar Indonesia dan bukan semata-mata faktor produksi untuk kegiatan di pasar. Begitu diistilahkan sebagai sumber daya, maka dia ekuivalen. Sumber daya dalam perekonomian ada sumber daya orang, ada sumber daya kapital, ada sumber daya tanah, ada sumber daya teknologi, itu semua sumber daya di dalam sebuah faktor produksi. Manusia menjadi salah satu sumber daya. Nanti akhirnya pendidikan diarahkan sekedar untuk persiapan kerja. Dan ujungnya mereka yang berilmu hanya mencoba menjajakan ilmunya kepada pembeli yang mau menjual dengan harga yang termahal. Pendidikan adalah bekal utama untuk mengembangkan potensi setiap manusia Indonesia. Kami ingin mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Ini kemudian wujudnya apa? Kesetaraan kesempatan. Jumlah bangku SD, SMP, SMA yang sekarang bentuknya seperti piramida, makin tinggi jenjang pendidikannya, makin sedikit jumlah bangkunya. Dan itu artinya apa? Banyak anak-anak kita yang tersingkir, tidak bisa mendapatkan pendidikan minimal hingga pendidikan menengah. Lalu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi harus menjadi institusi yang bisa diakses oleh anak siapa saja, bukan hanya anak kelas menengah Indonesia. Terkait dengan komersialisasi pendidikan tinggi, setuju sekali. Kalau boleh saya berbagi sedikit rekam jejak, saya menulis tentang ini tahun 97. Judulnya Industrialisasi Pendidikan Tinggi. Dan saya mengkhawatirkan sekali, tahun 97 gejala industrialisasi sudah masuk di perguruan tinggi di Indonesia. Dan ini gejala yang sekarang kita rasakan dampaknya. Jadi kami melihat biaya kuliah yang sekarang tinggi harus diubah menjadi biaya kuliah yang murah, yang terjangkau oleh seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Dan pemerintah memiliki tanggung jawab mengurangi beban pengelola kampus. Pengelola kampus tidak dibebani dengan tanggung jawab begitu besar terkait mencari pembiayaan untuk kegiatan kampus, tapi biar pengelola kampus fokus pada penelitian, pada pengembangan pembelajaran, pendidikan, supaya kampus betul-betul menjadi institusi yang memungkinkan siapa saja berpartisipasi. Sudah cukup biaya pendidikan yang terlalu tinggi di kampus-kampus kita. Kita tidak memandang sehat dan terdidik sebagai faktor utama. Kami melihat anggaran negara untuk
Kesehatan dan pendidikan tidak boleh lagi dipandang sebagai biaya. Kesehatan dan pendidikan, alokasi anggarannya harus dipandang sebagai investasi. Investasi. Begitu dia dipandang sebagai investasi, maka kita akan menghitungnya berapa yang akan kembali di kemudian hari. Tapi kalau kita menganggap ini sebagai biaya, maka kita akan selalu berbicara tentang bagaimana membuat ini lebih efisien dan seringkali bagaimana dikurangi. Dan ujungnya alokasi untuk pendidikan dicoba diratakan sana sini, yang penting 20% terpenuhi, walaupun kenyataannya tidak mengubah kondisi pendidikan dan kesehatan di masyarakat. Dan ketika kita investasi dengan program Posyandu yang masif di seluruh Indonesia, memastikan bahwa dari mulai ibu hamil itu ada pasokan nutrisi yang sehat, maka itu investasi, karena besok kita akan ketemu anak-anak yang tidak stunting, anak-anak yang ototnya kuat, anak-anak yang otaknya kuat, yang kemudian mereka bisa menjadi mahasiswa yang baik di kemudian hari. Ini returnnya berpuluh tahun. Kebanyakan kita yang berada dalam politik ingin mengerjakan yang 5 tahun lagi bisa difoto dan dipaparkan menjelang pemilu berikutnya. Sudah saatnya kita mengubah kebijakan-kebijakan dibuat untuk membangun manusia dan bangsa kita menjadi maju dalam jangka panjang. Itu investasi. Itulah sebabnya mengapa saya katakan tadi, hal-hal yang dasar biayanya besar, tapi ini adalah investasi yang nantinya kita akan ambil buahnya. Mengapa kita mau keluarkan uang begitu banyak membangun jalan tol, membangun jembatan, membangun airport? Karena kita tahu ini investasi yang akan menggerakkan perekonomian. Seperti juga ketika kita membangun sekolah, bangku yang cukup. Ketika kita bentuknya piramida, tegakah kita bilang kepada ibu yang tempatnya di pelosok sana, Bu, anak ibu lahir, tapi kami bisa pastikan anak ibu nggak mungkin dapat SMA, karena nggak ada SMA di tempat ini. Tega nggak kita katakan itu pada dia? Nggak mungkin. Kita harus bisa bangun sekolah di tempat itu. Jadi, memang itu perlu biaya, tapi kita ingat, biaya yang atau pengeluaran yang dikeluarkan itu mencerminkan prioritas. Kalau kita lihat APBN kita, dalam waktu 15 tahun terakhir ini mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Tapi kebanyakan dari biaya itu justru dikeluarkan untuk biaya yang sifatnya operasional. Kita harus geser agar lebih banyak untuk biaya pembangunan, dan biaya pembangunan itu manusia. Contoh yang sudah berhasil melakukan ini mana? Semua negara maju di Asia. Mereka maju karena investasi pada kualitas manusia sejak dulu. Korea Selatan, Cina, Jepang, Singapura, Taiwan. Mereka sudah mengerjakan berat di awal. Tapi sekarang mereka merasakan buahnya. Bahwa mereka memiliki kualitas manusia yang baik. Komitmen itu harus ada, dan itu dari mana? Dari negara. Apa yang dikerjakan Korea? Itu keseriusan investasi di pendidikan, di kesehatan, di riset, dan termasuk Pak, di dunia entertainment. Di dunia entertainment itu Korea melakukan investasi di tahun 90-an. Negara hadir membelanjakan teknologi-teknologi baru yang kalau swasta belanja nggak akan efisien. Untuk perfilman, untuk musik, fasilitasnya dari mana? Negara yang belanja, bukan swasta yang belanja. Karena itu mereka punya alat mixer film yang sangat rumit, punya alat mixing musik yang sangat rumit. Dan dengan mereka investasi itu di awal 90-an ini, mereka kemudian baru di tahun 2000-an, 2000 ke atas menyaksikan dampak dari investasi itu. Hari ini entertainment kita isinya Korea di mana-mana, bukan Indonesia, seluruh dunia. Dan itu terjadi karena negara mau investasi awal. Indonesia tidak boleh tidak melakukan itu. Dan rumusnya better late than never. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga maupun negara-negara maju itu, dana penelitian atau R&D kita dihubungkan dengan PDB kita itu di bawah rata-rata. Sementara penelitian itu terkait dengan masalah-masalah inovasi. Orang tidak bisa menemukan hal-hal baru, tidak bisa melakukan inovasi-inovasi kalau tidak ada penelitian yang bagus, terutama penganggaran. Nah, ada data bahwa keunggulan suatu bangsa itu pertama 45% karena inovasi. Kemudian di bawahnya itu ada 25% karena
kolaborasi. Kemudian faktor IT itu ada 20%. Kemudian faktor sumber daya itu hanya 10%. Makanya kita tidak maju-maju karena kita andalannya hanya sumber daya. Tidak ditunjang dengan inovasi, kolaborasi maupun IT. Oleh karena itulah kita barangkali melihat di sini perbandingan Indonesia. Malah kalau 2020 itu kita punya dana penelitian R&D-nya adalah 0,31. Tetapi memasuki tahun 2022 itu turun menjadi 0,24. Ini jauh sekali ya dibanding dengan negara-negara lain. Misalnya Amerika itu 2,7%, kemudian Cina 2,1, Jepang 3,1, Jerman 2,9, Korea Selatan malah 4,2. Ya, kemudian Thailand itu 0,39. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira berapa persentase R&D ini dikaitkan dengan PDB? Kira-kira yang sepantasnya untuk Indonesia, dan kalau diukur waktu tahun demi tahun, bagaimana kira-kira kurun waktu dia perlukan sehingga Indonesia ini pendanaan penelitiannya bisa bersaing dengan negara maju. Setuju Pak, bahwa anggaran penelitian itu memang harus ditingkatkan dan diarahkan penelitian di bidang-bidang yang memiliki dampak jangka pendek dan menengah kepada pembangunan Indonesia. Ini yang harus kita dorong. Penelitian yang memiliki dampak jangka panjang itu bisa dikerjakan menyusul, tapi yang punya jangka pendek dan menengah ini prioritas, sehingga hasilnya bisa langsung dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan, bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk bisa menjadi alat-alat baru di dalam melayani masyarakat. Nah, alokasinya kalau kami melihat gradual peningkatannya. Jadi dari tahun ke tahun itu ada peningkatan yang gradual. Bila kita bisa tingkatkan 25-40% saja per tahun, maka dalam waktu 4 tahun maka kita sudah bisa naik 2 kali lipat. Dan itu artinya kapasitas yang ada di kampus juga mengalami peningkatan. Bila kita lompat langsung terlalu tinggi, apa yang terjadi? Belum tentu kapasitas yang tersedia siap untuk merespon. Tapi bila ada peningkatan secara gradual, setelah berjalan 4 tahun saja, kita akan mengalami peningkatan 100%, karena naik 25 hingga 40% per tahun. Kalau bayangan saya peningkatannya gradual dan alokasinya untuk bidang-bidang yang langsung punya manfaat untuk Indonesia. Saya ini salah satu hal yang saya rasakan, saya keliling ke banyak tempat. Ada perasaan begini, makanan itu enak kalau manis. Oke? Padahal enak itu tidak harus manis. Itu symbolic value. Di kita ada pergeseran harus dikampanyekan, Pak. Menurut saya harus ada kampanye yang serius soal penanganan ini. Dan ini mulainya dari mana? Ini mulainya justru dari usia dini, Pak. Kenapa? Karena rasa itu dikenalkan di usia dini. Bila anak-anak tidak dikenalkan dengan rasanya singkong di usia dini, dia sulit untuk suka singkong di besok hari. Bila dia tidak dikenalkan dengan rasanya kentang, kemudian banyak sekali jenis-jenis makanan sehat. James Heckman, seorang penerima hadiah Nobel bidang ekonomi, dia menunjukkan sebuah model, Pak. Karena itu dia akan menerima hadiah Nobel, bahwa investasi dengan return terbesar di bidang pendidikan adalah investasi di usia dini. Dan aspek apa? Nah, salah satu yang disebut aspek makanan, Pak. Karena ketika di usia dini tidak diinvestasikan pendidikan cara makan yang benar, maka di usia lanjut dia akan menjadi beban masyarakat dengan segala macam bawaan penyakitnya. Bila dia tidak dibiasakan hidup sehat dari usia dini, nanti di ujung sana kita akan merasakan. Jadi kita harus mengubah mindset tentang konsumsi. Mengubahnya dari mana? Dari anak-anak. Dan anak-anak ini bisa bawa ke orang tua. Itu terbukti di banyak negara, Pak. Indomie itu suka anak-anak, dan kemudian orang tuanya jadi ikut suka Indomie di negara-negara asing karena anak-anak yang suka Indomie. Masuk di anak-anak, kemudian keluarga. Membuat diferensiasi. Apa yang terasa enak dan sehat, apa yang terasa enak dan tidak sehat. Unsur sehat dan tidak itu penting. Ini Pak harus ada arah dari pemerintah,
harus ada program dan kemudian public campaign. Pendidik terpenting, pendidik pertama, pendidik paling tidak siap, semuanya adalah orang tua. Karena itulah, menurut hemat kami, salah satu hal yang terpenting harus didorong adalah bagaimana membuat orang tua menjadi siap mendidik. Siap menikah itu ada prosesnya, tapi siap menikah itu tidak otomatis siap menjadi pendidik. Pendidikan anak itu mulainya kapan? Dalam kandungan. Kebiasaan yang dilakukan itu akan ikut membentuk kebiasaan si bayi dalam kandungan. Apakah kita menyadari itu? Belum tentu. Jadi bagaimana kita menempatkan pendidikan itu bukan sebagai persekolahan. Kebanyakan dari kita di pemerintahan melihat pendidikan itu sebagai urusan persekolahan, bukan. Namanya Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Persekolahan. Karena itulah yang harus diurus lengkap. Ketika kami bertugas di Kemdikbud, justru kami membuat namanya Direktorat Pendidikan Orang Tua. Itu direktorat baru, sebelumnya belum pernah ada. Tapi menterinya reshuffle, direktoratnya hilang juga. Sayang betul. Kenapa di negara lain sudah menjadi kementerian pendidikan untuk orang tua? Kenapa? Saking pentingnya. Karena pendidikan pertama dan terutama itu di situ. Nah, apa sih pendidikan orang tua? Pendidikan orang tua itu bukan kelas, bukan kursus, bukan tema, tidak. Orang tua itu belajar dari orang tua lain. Jadi di mana orang tua yang berhasil mendidik anak dengan baik, itulah yang menjadi dalam tanda kutip mentornya. Dan bukan pelajaran di kelas, nggak ada. Tidak ada teori lain ini. Pendidikan orang tua itu proses belajar antar orang tua, dan tidak ada rumus yang sama untuk semua anak, tidak ada rumus yang sama untuk semua orang tua. Yang ada adalah hikmah-hikmah dari sana sini. Nah, itulah yang dicoba dikumpulkan. Kenapa saya sampaikan ini? Jangan sampai ketika kita bicara pendidikan, kita batasi hanya urusan di dalam sekolah. Di dalam rumah ini penting sekali. Dan pendidikan yang menghasilkan, atau kalau pendidikan itu sebagai investasi, maka manfaat terbesar dari pendidikan itu jenjang pendidikan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan usia dini. Mana yang manfaatnya paling besar? Ternyata jawabnya adalah pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini adalah pendidikan yang memberikan manfaat terbesar. Tapi kalau kita lihat anggaran yang kita berikan, anggarannya tidak begitu. Anggaran untuk pendidikan usia dini bisa dibilang paling kecil, padahal manfaatnya paling besar. Disitulah dibentuk kebiasaan paling dasar. Kebiasaan ngambil barang temennya, itu bentuknya di situ. Kebiasaan menghormati barang temennya diambil di situ tuh. Kebiasaan nonjok temennya diambil di situ tuh. Kebiasaan damai dengan temennya dibuat situ. Semua kebiasaan paling dasar itu dibuatnya di paling urut dini. Paling dini itu paling penting. Dan ada orang menerima hadiah Nobel bidang ekonomi karena membuktikan bahwa investasi pendidikan usia dini menghasilkan keuntungan terbesar untuk negara. Dapat hadiah Nobel coba. Jadi ini bukan kata Anies, ini diakui di seluruh dunia. Namanya James Heckman. Nanti Anda boleh cek. Karena itulah kenapa anak-anak diajari ngajinya usia dini, belajar sholatnya usia dini. Semua yang terkait akhlak itu mulainya dini, karena pendidikan akhlak di awal itu yang membentuk, menumbuhkan sampai ke ujung. Nah ini, Bapak sekalian, jangan lewat nih. Jadi saya ingin sampaikan hal kebaruan apa? Pendidikan orang tua ini harus jadi perhatian. Ini harus jadi perhatian. Itu hal yang baru yang harus kita dorong. Dan itu ada buktinya, bukan selera satu orang. Saya mengatakan ini bukan selera saya, ini adalah temuan saintifik yang harus kita lakukan. Kemudian ketika orang tua tercerahkan atas apa masa depan, dia langsung memikirkan anak saya disiapin apa buat masa depan. Tapi kalau orang tua tidak terbayang tentang masa depan,
maka dia melihat pendidikan sebagai saya dulu dididik A, maka anak saya akan dididik A. Padahal pendidikan itu bukan tentang masa lalu ya orang tua, pendidikanlah tentang masa depannya anak. Nah, tapi prosesnya nggak bisa di ujung sekedar berantem nanti tuh. Tapi justru dengan ditunjukkan apa sih masa depan. Karena itu saya berharap sekali sebenarnya kepala-kepala sekolah yang memimpin SMK, SMA, SMP, bahkan mungkin SD itu sering-sering berada di lingkungan swasta. Dikirim ke swasta. Untuk apa di sana seminggu, 2 minggu? Mereka akan melihat inilah masa depan. Sehingga mereka tahu apa yang harus didorong untuk anak-anaknya. Tentang pendekatan, saya melihat yang bicara pendidikan ini tidak bisa simetrik. Simetrik itu artinya satu pendekatan untuk semua 4. Itu beda-beda. Karenanya bagi yang berada di pemerintah pusat, jangan menganggap Indonesia ini sama semua. Antar kota sama, antar kabupaten sama, aturan sama. Ini bukan hanya urusan pendidikan, dana desa aja kita disamain semua. Cara ngaturnya sama, SOP-nya sama, semuanya serba sama. Sama-sama itu untuk apa sih? Untuk memudahkan orang di Jakarta. Memudahkan orang di Jakarta. Nah, sementara urusannya ada di daerah. Untuk orang di Jakarta ngawasin lebih gampang, aturannya sama, semuanya sama. Jangan kita jadi birokrasi yang sekedar mau memudahkan diri kita sendiri dan merepotkan masyarakat.